Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis makanan dan minuman. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang analisis karbohidrat. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke dalam materi analisis, terlebih dahulu saya akan menyampaikan teori tentang karbohidrat. Kita sering mendengar istilah karbohidrat. Hal ini karena karbohidrat merupakan energi utama dalam tubuh. Oleh karena itu, banyak sekali bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan merupakan sumber karbohidrat tinggi, seperti beras, gandum, kentang, jagung, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok bagi manusia. Begitu juga kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan seperti pisang dan alpukat juga merupakan bahan makanan yang kaya akan karbohidrat. Sedangkan sumber karbohidrat dari hewani yang paling umum adalah susu. Karbohidrat sendiri merupakan biomolekul yang tersusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada umumnya, perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 2:1, sama seperti molekul air, yakni H2O. Oleh karena itu, biasanya rumus molekul karbohidrat ditulis CH2O kali Y, seperti contohnya glukosa, C6H12O6, atau yang bisa ditulis dengan C6H2O kali 6. Nah, bila dilihat dari atom-atom penyusunnya yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, maka ini hampir sama dengan penyusun lemak. Akan tetapi, yang membedakan adalah struktur molekulnya, di mana karbohidrat merupakan polihidroksialdehyд atau polihidroksiketon, sedangkan struktur molekul lemak berupa rantai panjang asam karboksilat. Dan secara umum, sifat lemak adalah larut dalam pelarut organik nonpolar atau pelarut lemak. Karbohidrat dikatakan sebagai polihidroksialdehyд atau polihidroksiketon karena dalam struktur molekul karbohidrat mengandung banyak gugus hidroksi serta mempunyai gugus aldehyд atau gugus keton. Jadi, karbohidrat ini merupakan senyawa polihidroksialdehyд atau senyawa polihidroksiketon, atau juga bisa disebut sebagai sakarida. Karbohidrat dibedakan menjadi beberapa golongan. Penggolongan karbohidrat ini berdasarkan struktur kimia yang digagas oleh ahli kimia dan berdasarkan ukuran molekul yang digagas oleh FAO atau WHO. Maka, karbohidrat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan gula sederhana yang terdiri dari satu molekul sakarida. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa merupakan karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehyд pada struktur molekulnya, dan aldehyд tersebut menempati posisi pada atom C pertama. Ketosa merupakan karbohidrat yang memiliki gugus fungsi keton pada rantai karbon penyusun molekulnya. Penggolongan monosakarida yang berikutnya adalah berdasarkan jumlah atom C-nya. Berdasarkan jumlah atom C penyusun molekulnya, maka monosakarida dapat dibedakan menjadi 4, yakni triosa, tetrosa, pentosa, dan heksa. Triosa merupakan monosakarida yang memiliki 3 atom C. Contohnya adalah gliseraldehyд dan dihidroksiaseton.
Berikutnya adalah tetrosa, yang merupakan monosakarida yang memiliki 4 atom C. Contohnya eritrosa, treosa, dan eritrulosa. Penggolongan berikutnya adalah pentosa, yang merupakan monosakarida yang memiliki 5 atom C. Contohnya, yang memiliki gugus aldehid atau aldopentosa adalah arabinosa, ligosa, ribosa, dan silosa. Berikutnya yang memiliki gugus keton atau ketopentosa adalah ribulosa, silulosa. Dan yang terakhir adalah dioksipentosa, di mana pada kelompok ini ada 1 atom C yang tidak memiliki gugus hidroksi. Contohnya adalah dioksiribosa. Kelompok monosakarida berikutnya adalah golongan heksosa, yang merupakan monosakarida yang memiliki 6 atom C. Contohnya, yang memiliki gugus aldehid atau aldoheksosa adalah allosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Berikutnya adalah yang memiliki gugus keton atau ketopentosa adalah psikosa, fruktosa, sorbasa, dan tagatosa. Struktur monosakarida tidak selalu digambarkan sebagai rantai lurus atau disebut dengan proyeksi Fischer. Akan tetapi, struktur monosakarida juga bisa digambarkan dalam bentuk siklik atau disebut proyeksi Hayward. Berikut adalah cara penggambaran proyeksi Hayward dari struktur galaktosa rantai lurus. Yang pertama, gambar galaktosa pada struktur Fischer diputar 90 derajat searah jarum jam atau ditidurkan. Kemudian, bagian bawah atau rantai karbon ke-6 diputar searah jarum jam. Penggambaran garis tebal menunjukkan atom C yang terdekat dengan pengamatan kita. Gugus hidroksi pada atom C ke-6 bersifat stabil. Hal ini menyebabkan gugus hidroksi pada atom C ke-5 akan membentuk ikatan dengan atom C ke-1. Terbentuknya ikatan ini disebabkan karena adanya pasangan elektron bebas pada atom oksigen yang terdapat pada gugus hidroksi pada atom C ke-5 yang memungkinkan berikatan dengan atom C ke-1. Dan karena adanya ikatan ini, maka atom H akan terlepas dan membentuk ion H+. Selanjutnya, H+ akan tertarik O yang terdapat pada gugus aldehid pada atom C ke-1 dan menghasilkan gugus hidroksi baru. Nah, pada intinya kedua struktur ini sama saja, baik proyeksi Fischer maupun proyeksi Hayward. Sama-sama menggambarkan struktur molekul karbohidrat. Monosakarida yang paling umum dan sering kita dengar adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa banyak terdapat pada gula tebu, nasi, dan lain-lain. Galaktosa banyak terdapat dalam susu. Hal ini karena galaktosa merupakan penyusun laktosa yang merupakan karbohidrat yang terdapat dalam susu. Dan fruktosa banyak terdapat dalam buah-buahan. Banyak reaksi yang bisa dilakukan pada monosakarida. Akan tetapi, di sini hanya akan dibahas sebagian saja yang terkait dengan reaksi-reaksi pada analisis karbohidrat. Yang pertama adalah tautomerisasi. Pada lingkungan asam atau basa, monosakarida dapat mengalami perubahan bentuk, seperti contohnya fruktosa. Pada kondisi ini, fruktosa akan mengalami tautomerisasi menjadi senyawa intermediate yakni enidiol, dan selanjutnya akan berubah menjadi glukosa. Yang berikutnya adalah reaksi oksidasi.
Reaksi oksidasi sering digunakan untuk mendeteksi adanya gugus aldehid dalam karbohidrat. Dalam hal ini monosakarida dan disakarida. Monosakarida yang mengandung gugus aldehid atau aldosa dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat atau biasanya disebut dengan asam aldonat. Agen oksidator yang sering digunakan dalam reaksi ini adalah larutan CuSO4. Pada gambar di bawah adalah contoh reaksi oksidasi glukosa dengan larutan CuSO4 dalam suasana basa. Glukosa akan teroksidasi menjadi asam glukonat, sedangkan ion kupri akan direduksi menjadi kupro, yang memberikan endapan berwarna merah bata. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah gula reduksi, yang merupakan kelompok karbohidrat yang mampu mereduksi senyawa penerima elektron. Dan semua monosakarida merupakan gula pereduksi. Reaksi berikutnya adalah reaksi reduksi. Reduksi aldosa dan ketosa pada monosakarida akan menghasilkan alkohol atau yang sering disebut dengan alditol. Reduktor yang sering digunakan adalah natrium borohidrida. Contohnya di sini reduksi glukosa oleh natrium borohidrida akan menghasilkan sorbitol. Dan contoh reaksi kimia yang terakhir adalah reaksi dehidrasi monosakarida. Reaksi dehidrasi monosakarida akan menghasilkan senyawa furfural. Pembentukan senyawa ini terjadi karena adanya penarikan molekul air yang berasal dari gugus hidroksi pada molekul monosakarida. Kelompok karbohidrat berikutnya adalah disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas dua unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan karbon, oksigen, dan karbon, atau disebut dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu artinya ikatan yang terbentuk dari reaksi karbon anomerik atau karbon pertama dari satu monosakarida siklik dengan gugus hidroksi pada monosakarida yang kedua. Pada gambar dapat dilihat bahwa dalam suatu reaksi pembentukan ikatan glikosidik, gugus hidroksi pada atom karbon pertama yang terdapat pada monosakarida ke-1 melepaskan atom hidrogen untuk berikatan dengan gugus hidroksi pada monosakarida kedua. Dan ini menyebabkan terbentuknya H2O. Sedangkan monosakarida ke-1 dan kedua akan membentuk ikatan glikosidik. Contoh disakarida yang paling umum adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa merupakan disakarida yang tersusun atas dua unit glukosa. Hidrolisis maltosa dengan enzim maltase atau dengan asam dan panas akan menghasilkan dua molekul glukosa. Maltosa memiliki sifat sebagai gula reduksi. Hal ini disebabkan karena salah satu molekul glukosa dalam struktur maltosa dapat terbuka dan membentuk gugus aldehid. Laktosa merupakan disakarida yang tersusun atas galaktosa dan glukosa. Hidrolisis laktosa dengan enzim laktase atau dengan asam dan panas akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Laktosa juga memiliki sifat sebagai gula pereduksi. Hal ini disebabkan karena salah satu molekul glukosa dalam struktur maltosa dapat terbuka dan membentuk gugus aldehid. Yang berikutnya adalah sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Hidrolisis sukrosa dengan enzim sukrase atau dengan asam dan panas akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan merupakan golongan gula pereduksi.
Hal ini disebabkan karena ikatan glikosidik terdapat pada atom C anomerik pada masing-masing molekul glukosa dan fruktosa, sehingga gugus aldehid tidak terbentuk pada struktur siklik sukrosa. Kelompok berikutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat atau polimer sakarida yang tersusun atas 3-10 unit monosakarida. Contoh dari oligosakarida adalah rafinosa yang tersusun dari 3 unit monosakarida, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Contoh lain yaitu maltodextrin yang merupakan polimer dari glukosa yang tersusun dari 3-20 unit glukosa. Oligosakarida ini memiliki banyak peran penting dalam sel, seperti pembeda sel yang satu dengan sel yang lainnya, atau cell recognition. Fungsi lain yaitu sebagai pengikat sel. Oleh karena itu, pada umumnya oligosakarida ini berada dalam bentuk glikan atau glikokonjugat. Glikan atau glikokonjugat merupakan karbohidrat yang berikatan kovalen dengan spesies lain seperti protein atau yang disebut glikoprotein dan lemak yang disebut dengan glikolipid. Dan kelompok yang terakhir dari karbohidrat adalah polisakarida. Polisakarida ini merupakan karbohidrat yang paling melimpah di alam. Polisakarida mempunyai berbagai macam fungsi seperti cadangan energi dan dinding sel bagi tumbuhan. Polisakarida tersusun atas 10 hingga ribuan unit monosakarida. Polisakarida ini tidak memiliki sifat sebagai gula bereduksi. Terdapat 3 polisakarida yang paling melimpah dan sering kita jumpai yang merupakan homopolimer dari glukosa, seperti pati, glikogen, dan selulosa. Pati banyak terdapat pada umbi-umbian dan biji-bijian. Glikogen banyak terdapat pada otot dan hati. Dan selulosa banyak terdapat pada tumbuhan karena dia merupakan penyusun dinding sel tumbuhan. Pati atau starch atau disebut juga dengan amilum merupakan polimer dari glukosa. Pada umumnya, pati merupakan campuran antara amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polimer dari glukosa rantai lurus yang tersusun atas 300 hingga 3000 unit glukosa. Rantai lurus ini berputar membentuk spiral atau helix. Dan struktur ini berputar memungkinkan untuk terjadinya reaksi antara amilosa dengan iod membentuk kompleks iod amilum yang berwarna biru keunguan. Sedangkan amilopektin merupakan polimer glukosa rantai bercabang yang tersusun atas 2000 hingga 200.000 unit glukosa. Pada rantai utama amilopektin, sesekali terbentuk percabangan pada atom C ke-6. Cabang tersebut pada umumnya tersusun atas 25 hingga 30 unit glukosa. Amilopektin juga bereaksi dengan iodium menghasilkan kompleks iod amilopektin yang berwarna kemerahan. Berikutnya adalah glikogen yang merupakan karbohidrat yang disimpan sebagai cadangan energi pada manusia dan hewan. Struktur glikogen hampir sama dengan amilopektin, yaitu merupakan polimer glukosa rantai bercabang yang tersusun lebih dari 120.000 unit glukosa, dengan cabang-cabang yang tersusun atas 8-12 unit glukosa. Glikogen dapat bereaksi dengan iodium menghasilkan kompleks iod glikogen yang berwarna coklat kemerahan. Dan yang terakhir adalah selulosa. Selulosa merupakan polimer rantai lurus dari glukosa yang berperan sebagai dinding sel tumbuhan. Ikatan glikosidik antar molekul dalam selulosa lebih rapat daripada polisakarida yang lainnya, sehingga memungkinkan terbentuknya ikatan-ikatan hidrogen antar gugus-gugus OH pada rantai yang berdekatan.
Hal ini membuat selulosa berbentuk seperti serat padat yang tidak dapat berinteraksi dengan air atau tidak larut dan memberikan kekuatan mekanik yang cukup besar. Selulosa tidak bereaksi dengan iodium. Demikian sedikit penjelasan tentang karbohidrat, dan semoga Anda dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.